Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau membahas saham LPPF ya, atau Matahari Department Store yang sudah rilis laporan keuangan full year 2023 ya. Saya sudah pernah bahas saham ini tanggal 15 September 2023 dan hari ini saya akan bahas lagi ya update harganya per tanggal 8 Maret karena ini hari libur. Harganya masih 1.700. Seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter yaitu kinerja harga sahamnya, kemudian fundamental, kemudian dari seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya ya. Kita akan review pola teknikal yang saya sudah bahas di video sebelumnya dan kedepannya akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa sudah cukup lama, 89 ya. Pernah reverse stock split 5:1 tahun 2009. Jadi harga IPO-nya dikali 5 itu 39.500. Harga saat ini turun cukup dalam ya. Ini saya tidak memperhitungkan right issue ya teman-teman ya. Hanya stock split dan reverse stock split saja. Untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, kalau kita lihat ini sedang banyak yang floating minus, kecuali 3 tahun yang lalu, di mana 3 tahun lalu ini ya COVID ya. Jadi kalau teman-teman di era COVID ya, masuk saham pada saat COVID, mestinya masih floating profit, belum termasuk dividen. Namun kalau di luar itu masih floating minus ya, bahkan 10 tahun ini cukup dalam ya, 87% minusnya. Dan tahun ini 2024 masih minus 15%. Harganya tertinggi setahun terakhir ini pernah di 5 ribuan, 5.200 dan terendahnya di 1.500. Ya, dan harga saat ini itu ya setahun terakhir ya, ini mendekati harga terendahnya setahun terakhir. Ya, bahkan untuk 5 tahun ini pernah di 785 ya teman-teman ya. Harga terendahnya dan ini juga masih mendekati harga terendahnya 5 tahun terakhir juga. Nah, untuk profile company ini websitenya teman-teman ya, Matahari, mestinya teman-teman sudah tahu ya, dia department store ya, perdagangan retail. Kalau kita lihat ya, dia ada 154 gerai per 2023. Kemudian kita lihat ya, penjualan di toko-toko yang sama itu naik di luar Jawa, kemudian itu Jabodetabek turun di Jawa, namun di luar Jakarta itu turun juga. Jadi yang penjualannya naik di toko yang sama rata-rata itu hanya di luar Jawa ya. Untuk Jabodetabek dan di Jawa ini turun ya, penjualan di toko yang sama ya, SSSG-nya turun. Dan kalau kita lihat penjualannya itu lebih banyak di luar Jawa teman-teman ya, dibandingkan di eh, Jawa luar Jakarta. Dan namun kalau digabungkan Jawa ini masih lebih tinggi ya. Jadi Pulau Jawa lebih tinggi daripada luar Jawa. Ini hanya dipisah aja jadi kelihatan lebih kecil. Nah, ini departemen store dia memiliki merek dagang sendiri yaitu Nevada, Cold Connection, Little M, Saint Yves, bacanya gimana nih, Saint Yves. Kemudian dia ini baru ya, baru merek dagang baru yaitu Suko. Nah, kalau kita lihat dari penjualannya, dia banyak penjualan eceran 3,7 triliun. Penjualan konsinyasinya ini bersih ya, 2,7 triliun juga. Ada pendapatan jasa kecil ya, jadi kita nggak usah abaikan saja. Nah, kalau kita lihat dari sini kelihatannya kok lebih tinggi jual ecerannya teman-teman. Namun kalau kita lihat ya, karena ini bersih, kalau kita cek lebih detail ternyata penjualan konsinyasinya itu lebih tinggi daripada penjualan eceran. Jadi ini lebih banyak penjualan konsinyasi sebenarnya teman-teman ya, dibandingkan penjualan stoknya sendiri. Ya, mencapai 8,8 triliun ya. Namun dipotong beban penjualan konsinyasi itu sisa 2,7 triliun. Artinya ini mungkin harga titip jualnya teman-teman ya. Jadi lebih banyak modalnya milik pihak ketiga dibandingkan modal sendiri untuk stok ya, untuk Matahari ini teman-teman ya. Kita cek dari kinerja perusahaannya, dari 2008 ini dulu kecil ya, naik tinggi sekali ya. Kemudian COVID ya, COVID turun, namun ini sudah naik lagi meskipun masih sangat jauh daripada sebelum COVID. Jadi ini belum pulih ya teman-teman ya. Sektor retail, LPPF dan RAOS ya, Ramayana juga mengalami hal yang sama.
dia itu belum bisa mengembalikan pendapatannya sebelum COVID di tahun 2019 ini belum bisa, masih sama. Jadi memang marketnya masih belum pulih nih ya untuk department store ya. Ini masih naik ya, naik tipis. Namun kalau kita lihat ya, Matahari di tahun 2023 justru labanya turun. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya sebenarnya tadi ya penurunan laba itu gross marginnya masih oke ya teman-teman ya, bahkan cenderung naik. Jadi sebenarnya gross margin masih bagus. Ya, kemudian dia turunnya ada di usaha. Jadi ada beban usahanya itu yang cukup tinggi teman-teman ya, sehingga menggerus laba usahanya ya. Kalau nggak salah ini karena memang ada beberapa pembukaan gerai baru sehingga kan beban gajinya tinggi ya, meskipun baru dibuka kan tetap gajinya full ya, nggak bisa dihitung pro rata ya, tetap full di tahun 2023 ini. Jadi mengurangi ini teman-teman ya, dan laba bersihnya juga cukup dalam karena memang ada peningkatan biaya beban keuangan ya, atau bunga hutang ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari nominalnya ya, pendapatan tadi naik 1,3%, namun beban pokok penjualannya naik. Jadi meskipun tadi gross marginnya secara persentase naik, ternyata kalau kita lihat di tahun 2022 ke 2023, kenaikan beban pokok penjualannya itu lebih tinggi daripada total pendapatan ya. Memang ini Matahari sedang kalau saya lihat itu sedang clearance stock ya. Jadi sedang clearance stock. Momen Natal kemarin itu digunakan untuk clearance stock, makanya laba bersihnya sedikit turun teman-teman ya. Saya melihat banyak diskon yang cukup besar dan itu diskonnya terpisah dari toko utamanya teman-teman ya. Jadi dia menyewa tempat lain ya di luar toko utamanya untuk mengclearance stok-stok yang sudah lama sekali ya. Diskonnya cukup besar, 70%-an ya. Dan masih terjadi sampai kemarin ya. Saya kemarin juga masih melihat ada booth Matahari ya di toko, bahkan dia tidak punya toko di plaza itu, dia buka di situ sewa untuk mengclearance stoknya ya, dengan diskon yang cukup besar. Jadi masih belum selesai itu ya, stok clearance stoknya masih belum selesai, masih berlanjut lagi ya. Semoga aja nggak digunakan untuk momen lebaran ya, sehingga nanti momen lebaran justru malah labanya turun lagi untuk menghabiskan stok ya, memberikan diskon. Oke, untuk laba usahanya ini turunnya cukup drastis ya, beban usahanya naiknya cukup tinggi ya. Harapannya nanti sih tahun 2023 sudah toko baru sudah bisa pendapatannya bisa maksimal ya, sehingga mengimbangi ya kenaikan pendapatannya dengan beban usahanya. Ya, kemudian kalau kita lihat ini juga naik ya, ini ada lebih besar di beban keuangan ya, untuk beban lain-lain ini ya. Laba bersihnya turunnya cukup lumayan, separuhnya sendiri padahal penjualannya sama ya. Oke, untuk valuasinya kalau kita lihat PBV ini sedikit rada kacau ya, karena memang ekuitasnya ini tidak dijaga sama perusahaan ya, naik dan turun sangat ekstrim ya. Jadi kita nanti biar tidak bias, kita lihatnya PER aja dan earning yield ya. Kalau kita lihat secara PER-nya ini masih terbilang murah ya. Kalau kita lihat dia ini adalah termurah kecuali 2020 ya, karena 2020 kan negatif. Di luar 2020 sebenarnya ini PER terendahnya teman-teman ya, selama 10 tahun terakhir, kecuali waktu COVID ya. Ini terendahnya di mana rata-rata biasanya diperdagangkan di PER 14,3. Jadi ini masih jauh lebih murah daripada biasanya ya. Meskipun tadi labanya turun, ya kita lihat labanya turun, namun ternyata PER-nya tidak naik ya, karena harganya ikut turun juga ya. Turunnya lebih dalam daripada penurunan labanya, sehingga secara PER-nya dia masih paling rendah ya. Kemudian untuk earning yield, nah ini lebih lebih bisa dilihat lah daripada book value ya. Untuk earning yield ini terbilang masih murah ya, dengan saat ini earning yield ada di 17,6% per tahun ya, dan ini adalah earning yield tertinggi selama 10 tahun terakhir kecuali 2020 ini negatif ya teman-teman ya. Ya, ini beranjak tambah murah teman-teman, dari sejak 2021 tambah murah. Secara earning yield ya tambah murah ya.
Dan saat ini masih murah nih kondisinya. Berapa harga wajarnya teman-teman ya dengan earning yield 10-15% dan book value-nya saat ini hanya 14 ya. PBV wajarnya ada di 146,48 sampai 219,72 ya, atau kalau kita konversi ke harga ya harga wajarnya ada di kisaran 1.900 ya, 2.000 lah ya. 2.000 sampai 3.000 ini harga wajarnya untuk LPPF saat ini ya. Harga saat ini terdiskon 15 sampai 43% ya. Jadi nggak cuma stoknya yang didiskon, ternyata harga sahamnya juga lagi didiskon gitu teman-teman ya, secara valuasi earning yield. Nah, untuk dividen sendiri ini tidak rutin bagi dividen teman-teman. Sejak 2014 baru rutin ya, kecuali 2020 juga ini nggak bagi, jadi nggak rutin, namun kemungkinan besarnya memberikan dividen. Ya, untuk di tahun 2024 ini kemarin sudah diusulkan ya, dari 299 ini diusulkan 200 oleh manajemen ya. Jadi kalau teman-teman belinya di harga 1.700 ya dapat yieldnya masih di atas 10% ya. 11,8%. Jadi cukup lumayan tinggi ya. Ini juga kemarin sempat dipertanyakan oleh bursa ya, sempat dipertanyakan oleh bursa efek karena lah kok masih membagikan dividen padahal ekuitasnya aja masih kecil ya. Nah, seperti yang saya sudah infokan ya di sebelumnya ya, saya sudah pernah bahas bahwa LPPF ini secara aturan tetap boleh membagikan dividen karena apa? Meskipun ekuitas negatif namun laba ditahannya itu positif ya. Setahu saya merupakan syarat membagikan dividen itu ya ekuitasnya positif terus kemudian laba ditahannya terutama itu harus positif teman-teman ya. Jadi secara aturan memang bisa, cuman memang sedikit gimana ya, aneh sih karena ekuitasnya kecil kenapa kok nggak memperbaiki itu dulu gitu ya, ekuitasnya diperbaiki supaya uh, bagus gitu ya, tapi tidak cenderung memberikan dividen, namun ya manajemen perusahaan tentu saja berbeda-beda ya pemikirannya atau investornya mungkin ya, bukan manajemennya mengajukan namun investornya meminta untuk tetap membagikan dividen ya. Untuk kesehatan finansial kalau kita lihat ya, ya ini cukup apa, quick ratio-nya jauh di bawah 1 ya, karena ratio juga di bawah 1. Jadi sekali lagi tadi dari bursa pun meminta penjelasan ya, karena dari sisi ini juga quick ratio dan ratio juga sebelumnya belum pada posisi yang aman gitu ya, belum ada di rasio angka 1, namun masih mengajukan dividen dengan cukup besar ya, 200 per lembar saham. Untuk debt to equity ratio-nya ini ya ini kacau juga karena tadi ekuitasnya naik dan turun teman-teman ya. Ekuitasnya sangat kecil, jadi kalau dibandingkan dengan hutangnya, kalau dibandingkan dengan ekuitasnya ya kelihatannya sangat besar padahal karena ekuitasnya yang kecil ya. Makanya ini sedikit rada ruwet sih ya untuk LPPF ini untuk masalah apa rasio-rasio seperti ini ya karena tidak dijaga sama perusahaannya. Ya, yang dijaga dividennya itu pun hanya sejak 2014 sebelumnya enggak. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat ya di yang Februari sebenarnya potensi naik 70%, namun ternyata turunnya tambah dalam ya, tambah dalam karena mestinya ya karena performance-nya mengecewakan ya di kuartal 4 ya. Saya memprediksi turunnya itu sama dengan penurunan dari 2021 ke 2022 ternyata lebih dalam ya teman-teman ya, penurunan labanya lebih dalam dari itu ya. Jadi dibuang, Maret juga masih, ini sampai September masih berpotensi turun ya. Kalau kita lihat tahun lalu 2023 sejak Maret sampai November strict ya turun terus setiap bulan ya. Nah, apakah ini akan terjadi lagi di tahun 2024 nanti kita lihat ya. Padahal 2023 ini juga ada dividen. Ya, chance untuk naik hanya di bulan Desember nih teman-teman ya. Ada 70% untuk naik secara seasonality. Nah, untuk bandarmologi kalau kita lihat ini Aurik Digital Retail Private Limited masih menjadi pengendali 42,47, Multipolar ini Lipo Group 9,29 ya, ada masyarakatnya 48,19, saham Trisurinya ini sudah beberapa dilakukan pengurangan modal ya, sehingga sudah sisa 1 juta saja. Ya, totalnya saat ini adalah 2,2 miliar lembar saham. Untuk partisipasi asing di sini cukup oke ya, partisipasinya cukup besar di atas 30%, rata-rata 47,34%. Dan kalau kita lihat investor asing lah yang terus melakukan penjualan di saham LPPF ini ya. Nah, kalau kita lihat korelasinya ya cukup lumayan teman ya.
Namun di bulan Maret ini dia lebih cenderung pasif ya, yang aktif di bulan Januari dan Februari. Maret cenderung pasif karena tidak merubah harga ya ketika dia naik atau turun. Kalau kita lihat di Maret ini ya, 1 sampai 5 Maret dia buang barang harganya ikut turun. 6 sampai 8 Maret dia cenderung pasif ya, dia buang barang namun harganya justru malah naik. Ya, antara dia pasif atau ada lokal yang mungkin membeli ya, nggak ngerti ya. Nah, untuk kepemilikan retailnya ini sejak Februari ke Februari kita lihat ya bertambah terus ya. Setahun bertambah 5.800 dan sebulan terakhir juga bertambah. Average jumlah lembar sahamnya juga bertambah terus. Kalau kita lihat ya, meskipun jumlah lembar sahamnya bertambah, namun rata-ratanya justru berkurang. Berarti yang masuk ini ya kecil-kecil ya. Kalau kita lihat average-nya itu per Februari 2024 31,7 juta per investor. Nah, yang masuk tahun terakhir ini ya lebih kecil dibandingkan rata-rata yang sudah ada, yaitu 28,3 juta per investor, dan sebulan terakhir lebih kecil lagi ya 17,8 juta per investor ya dari 410 ini. Ya, jadi yang masuk ini yang investor di bawah rata-rata yang existing. Oke, kemudian kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir dari Februari ke Februari ini turun ya, kelihatan tadi sedang ada yang buang barang, uang besar. Tadi kita lihat juga ya, investor asing buang barang terus secara rutin ya dalam setahun terakhir. Dari bandar detektor juga terlihat distribution meskipun normal dan small ya, tidak terlihat big sekali. Kalau kita lihat dari broker summary-nya ya ini juga sama ya, tidak terlalu jomplang sih, namun lebih dominan memang yang menjual. Nah, kalau kita lihat lebih detail teman-teman ya, lebih detail dari Februari ke Februari LPPF ini. Nah, ini ada modal detection ya, ada pengurangan lembar saham ya, pengurangan modal. Yang dulunya Februari ini 2,3, ada saham treasury, kemudian tinggal 2,26 miliar lembar saham. Ya. Ya, pengurangan modal ini ya sesuatu hal yang positif ya teman-teman ya buat pemegang saham ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, sekarang kita cek ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Tadi investor asing kita lihat buang terus. Nah, kita lihat siapa yang buang dan bagaimana posisinya dia. Ya, yang buang paling banyak adalah reksadana asing. Ya, reksadana asing ini buang berkelanjutan. Posisinya dia di Februari 2023 adalah pemegang saham terbesar keempat. Ya, pemegang saham terbesar keempat ya, ada lokal CP, ada foreign CP. Kemudian ada others, ya dia terbesar keempat dan sekarang dia udah kecil ya, paling kecil ya. Saya rasa dia akan menghabiskan sisa dananya ya. Jadi masih ada tekanan jual nih kira-kira 43 juta lembar saham. Ya, kalau kita lihat siapa yang menampung biasa ya seperti tadi kita infokan ada investor retail lokal yang selalu naik. Dia naik dari yang dulunya 6,7% hampir naik 2 kali lipat ya. Kita lihat yang buang reksadana asing 249 juta, ditampung paling banyak adalah ada foreign CP ini. Untungnya foreign CP nampungnya ya, ini ada mungkin satu ini aja kali ya. Dia mirroring ya, berlawanan. Jadi mungkin ini transaksi satu kali ya di sini, ditampung besar di sini. Nah, sisanya ditampung investor retail lokal secara berkelanjutan atau setiap bulan rutin. Ya, jadi ini sedang terlihat sedang ada distribusi. Reksadana lokal ini meskipun masih sangat kecil penambahannya, namun dia sudah mulai ada penambahan setahun terakhir ya. Kita lihat grafiknya dia nambah. Jadi untunglah bahwa barang yang dibuang ini ada yang nampung juga investor besar meskipun baru kecil ya porsinya, namun ada ada analis minimal di reksadana lokal yang memandang LPPF ini kinerjanya akan baik di masa yang akan datang. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari pola saham on to date ini juga masih terlihat turun ya, masih big distribution di bandar detektor, dan kalau kita lihat ini justru malah lebih masif ya. Di bulan Maret ini pembuangannya 12,4 ya. Ini lebih masif buangnya teman-teman ya. Distribusinya oke. Kemudian kita lihat di technicalnya teman-teman ya. Ini pertanggal 15 September 2023 ya. Waktu itu harganya masih di sini 2460 ya, masih 2000 teman-teman ya. Waktu itu saya prediksikan dia akan turun sampai 1740 dan dia akan kembali memantul naik menjelang pembagian dividen
ke 3.200. Namun ya mungkin saya akan revisi karena ternyata dividennya juga tidak sesuai estimasi, kemungkinan tidak akan mencapai 3.200 ya. Kita akan review dulu yang ini. Nah, ini waktu itu saya bahas di sini harganya ya, dia akan ranging di sini 2.700 ya. Nah, di sini sampai 2.700. Kemudian dia turun ke 1.740 ya, bahkan ini bablas ya sampai mendekati 1.500 ya. Turun, dia naik lagi, dan dia turun lagi, kembali ke sini. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana lagi nih, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari dividennya, teman-teman ya, mestinya sih dia tidak akan melebihi 2.000 ya harganya. Karena kalau dividennya di bawah 10%, tentu saja sudah tidak menaik lagi, teman-teman ya, untuk sekelas LPPF ya, karena ini memang resiko ya, teman-teman ya. Resikonya cukup tinggi ya untuk LPPF karena ya sekali lagi dia tadi stoknya aja mengandalkan lebih banyak konsinyasi daripada stok sendiri, kemudian dia lebih banyak gerai yang sifatnya sewa ya daripada menggunakan modal sendiri, jadi banyak hutang sewa. Kemudian tadi dari quick ratio, financial juga sebenarnya resiko lebih tinggi dibandingkan satunya RALS ya, Ramayana itu resikonya lebih rendah secara permodalan. Ya, intinya itu, jadi ini kemungkinan dia akan bisa naik lagi ya untuk menjelang dividen pasti ada sentimen positif, namun 2.000 atau mentok 2.200 lah ya. 2.200 nanti begitu come date, ex-date ya dia turun ke 2.000 dan ini bisa turun lagi teman-teman ya. Kalau memang masih terjadi distribusi yang masif ya. Mungkin bisa ke angka 1.100 ya. Seperti yang tadi kita lihat investor asing reksadana masih punya barang yang cukup banyak ya, 74 juta lembar saham. Ya itu masih akan dihabiskan ya. Kalau habis dividen tentu saja tidak ada sentimen positif lagi ya. Nanti kan pasti habis dividen setelah lebaran juga pastinya sudah tidak sentimen positif sampai nanti Desember ya. Jadi tadi kalau kita lihat seasonality memang di tengah-tengah itu susah untuk naik ya saham LPPF. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya masih naik sebenarnya. Kinerja jangka pendek naik tipis meskipun labanya turun tadi. Valuasi murah, tidak rutin bagi dividen dengan forecast-nya 11,8%. Berpotensi naik di atas 60% dari bulan Februari dan Desember. Kemudian untuk bandara homologi tadi Februari ke Februari sedang distribusi, 1-8 Maret juga sedang distribusi besar. Technical sedang downtrend dan kemungkinan akan melanjutkan downtrendnya, hanya dividen aja yang katalis atau sentimen positif yang bisa mengangkat harga sahamnya. Namun itu pun hanya 200 perak ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham LPPF ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa yang saya bagikan ini mendukung analisanya teman-teman, ya mungkin bisa diambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisa teman-teman, ya bisa dianalisa ulang atau dipikirkan ulang, atau mungkin bisa mengalihkan ke saham lain karena masih ada 900 saham di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipilih. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham LPPF ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.